Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa, NPM C1B018-146. Dosen pembimbing saya Bapak Sri Haji Prabawa, SEME. Baiklah, pada video ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan komplain yang diberikan oleh dosen penguji saya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Dr. Fitri Santi, SCMSM. Pertanyaan pertama adalah, tujuan akhir seorang manajer keuangan dalam mengelola perusahaan. Tujuan akhir seorang manajer keuangan dalam mengelola perusahaan adalah untuk memaksimalkan kekayaan pemilik perusahaan dan para pemegang saham. Soal kedua, apa saja keputusan yang diambil oleh manajer keuangan? Itu keputusan besar. Pertama adalah keputusan investasi. Keputusan seorang manajer keuangan untuk mengalokasikan dana ke segala bentuk-bentuk usaha atau investasi perusahaan agar mendapat keuntungan di masa depan. Keputusan kedua, keputusan pendanaan. Itu keputusan yang diambil oleh seorang manajer keuangan untuk memperoleh dana yang ekonomis untuk agar bisa dibelanjakan ke dalam bentuk-bentuk usaha atau investasi perusahaan. Sumber dana dapat diperoleh dari sumber dana internal, yaitu laba ditahan, sumber dana eksternal, yaitu seperti menerbitkan saham, menjual obligasi, dan bisa juga meminjam pada bank. Keputusan ketiga adalah kebijakan dividen. Keputusan ini adalah kebijakan dividen, yaitu seorang manajer harus memutuskan pembagian keuntungan kepada para pemegang saham. Soal ketiga atau pertanyaan ketiga adalah bagaimana cara meningkatkan profit sebuah perusahaan. Yang pertama adalah meningkatkan omset atau penjualan perusahaan. Yang kedua adalah mengurangi biaya operasional atau produksi. Yang ketiga, meningkatkan nilai jual produk. Yang keempat, menciptakan atau membuat produk baru. Pertanyaan keempat adalah laporan neraca. Laporan neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan pada suatu titik tertentu yang mencakup aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Di sisi kiri laporan neraca terdapat aktiva yang terdiri dari aktiva lancar, aktiva tetap, dan aktiva lainnya. Di sebelah kanan yang diisi oleh kewajiban yang terdiri dari utang lancar, utang jangka panjang, dan ekuitas. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Gary Surya Sukmono, SEMSM. Pertama adalah bagaimana menentukan kompensasi jika membuka posisi pekerjaan baru. Pertama dapat dilihat dari kinerja pegawainya. Jika semakin baik atau semakin tinggi kinerja pegawainya, maka kompensasi yang diberikan juga akan sebanding dengan kinerjanya. Kedua, posisi. Jika posisi atau jabatan tersebut sangat penting dan semakin tinggi, maka kompensasi yang diberikan juga akan sebanding dengan tanggung jawab pada posisi tersebut. Ketiga, yaitu tingkat pendidikan dan pengalaman kerja. Jika pengalaman dan tingkat pendidikannya semakin bagus atau semakin tinggi, maka kompensasi yang diberikan oleh perusahaan juga akan sebanding dengan tingkat pendidikannya. Keempat, rasio kerja. Jika rasio kerja semakin tinggi, maka kompensasi yang diberikan juga akan semakin besar. Sebaliknya, jika rasio kerja semakin rendah, maka kompensasi yang diberikan juga akan semakin kecil. Pertanyaan kedua, perbedaan gaji dan tunjangan. Gaji adalah imbalan yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pegawainya yang berupa uang dengan waktu yang sudah ditentukan. Sedangkan tunjangan adalah pendapatan tambahan yang diberikan oleh perusahaan kepada pegawainya yang dilihat atau dinilai dari kinerja pegawainya. Pertanyaan ketiga adalah jelaskan kompensasi langsung dan tidak langsung serta contohnya. Kompensasi langsung adalah kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada pegawainya yang bisa berupa uang maupun barang, tetap diberikan secara langsung seperti gaji, bonus, THR, insentif, dan lain-lainnya. Sedangkan kompensasi tidak langsung adalah kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada pegawainya, juga bisa berupa uang tetapi diberikan tidak secara langsung melainkan melalui pihak ketiga seperti perusahaan mendaftarkan pegawainya ke asuransi kesehatan, perusahaan menyiapkan tabungan hari tua kepada pegawainya akan pensiun, dan juga perusahaan memberikan kredit rumah seperti KPR kepada pegawainya. Pertanyaan keempat, apa saja komponen job description? Pertama adalah identifikasi jabatan. Itu menjelaskan nama jabatan secara jelas dan singkat. Kedua, ringkasan
jabatan atau ringkasan pekerjaan. Itu menjelaskan atau menggambarkan pekerjaan yang akan dilakukan. Ketiga adalah tugas dan tanggung jawab, yaitu menjelaskan tanggung jawab dan tugas yang diemban pada jabatan tersebut. Keempat adalah wewenang, yaitu otoritas atau wewenang yang dimiliki oleh jabatan tersebut. Kelima adalah persyaratan, yaitu persyaratan minimum untuk seseorang mengisi jabatan tersebut seperti jenjang pendidikan, setelah itu ada juga pengalaman kerja, setelah itu juga bisa skill khusus. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Seprianti Eka Putri, SCMSI. Pertanyaan pertama adalah, apa saja marketing mix di era digital? Contohnya seperti website. Sebuah perusahaan melakukan pemasaran atau promosi melalui situs web dengan mengenalkan informasi perusahaan dan produk yang ditawarkan melalui situs web tersebut. Website juga tidak memerlukan biaya yang besar. Yang kedua, bisa juga melalui content marketing. Content marketing adalah sebuah perusahaan dapat memasarkan atau mempromosikan perusahaannya atau produknya melalui video ataupun tulisan yang menargetkan audiens atau pengguna online. Selanjutnya, sosial media marketing, yaitu promosi yang dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, dan lain-lainnya. Iklan online. Iklan online adalah promosi yang dilakukan melalui internet dengan menyampaikan pesan mengenai perusahaan, informasi perusahaan, dan informasi mengenai produk yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Biasanya iklan ini dilakukan dengan berbayar. Pertanyaan kedua yaitu promosi. Promosi adalah aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengenalkan produk atau layanan jasa mereka kepada konsumen sehingga mereka tertarik untuk membelinya. Pertanyaan ketiga adalah bauran pemasaran. Bauran pemasaran adalah campuran pendekatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengoptimalkan upaya promosi agar dapat menjangkau target pasar dan sasaran pasar yang lebih luas, yang terdiri dari pengiklanan, digital marketing, direct marketing, atau penjualan langsung, dan hubungan masyarakat. Sekian dari video yang saya buat ini. Bila ada salah kata dan perbuatan yang menyinggung, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.